Kalau kamu pernah dengar soal Piggy Palace, inti cerita hari ini, kamu pasti tahu seberapa mengerikan cerita ini. Kalau kamu belum pernah dengar tentang Piggy Palace, ya ini bisa bikin mual. Jadi hati-hati ya dengarnya. Tapi sebelum kita masuk ke story-nya, kalau kamu adalah pecinta kisah nyata kriminal, misteri, dan horor yang disajikan dalam format cerita, kamu sudah ada di tempat yang tepat. Jadi langsung saja tekan tombol like-nya dan jangan lupa share dan subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung kita mulai. Robert Pickton lahir tahun 1949 di Port Coquitlam, British Columbia, sekitar 24 km dari Vancouver. Dia, saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya dibesarkan oleh orang tua mereka di peternakan babi besar. Di tahun 1970-an, orang tua mereka meninggal dan properti itu diwariskan ke mereka bertiga. Robert dan saudaranya mengurusi operasional harian peternakan, sementara saudara perempuannya memilih pindah jauh. Selama beberapa dekade berikutnya, Robert dan saudaranya mencoba mengelola peternakan. Tapi dengan cepat, peternakannya mulai terbengkalai. Tetangga dan pengunjung ingat, mereka melihat babi-babi yang masih ada berkeliaran bebas di sekitar rumah itu. Sementara itu, dua bersaudara ini sepertinya berhenti mandi. Padahal mereka berjalan sepanjang hari di lumpur dan kotoran babi. Mereka bahkan nggak pernah melepas sepatu botnya ketika masuk ke rumah. Salah satu pekerja yang tetap bekerja di peternakan meski sedang dalam kondisi kemunduran adalah seorang pria bernama Bill Hiscox. Dia bilang kalau tempat itu benar-benar menyeramkan dan Robert juga orang yang sangat aneh. Sering berperilaku aneh meskipun dia nggak pernah ngerokok, minum, atau pakai narkoboy. Akhirnya, dua bersaudara Pickton itu sadar kalau mereka nggak bisa menjalankan peternakan seperti keluarga mereka dulu. Mereka memutuskan untuk menjual sebagian tanah mereka, tapi mereka nggak menyangka seberapa mahal tanah mereka itu ternyata. Dari tahun 94 hingga tahun 95, mereka berhasil menjual hampir seluruh tanah mereka ke pengembang properti urban seharga lebih dari $5 juta. Tiba-tiba dua petani babi yang gagal ini jadi jutawan mendadak dan mereka bingung harus ngapain dengan uangnya. Setelah setahun cuma duduk-duduk diam dan mereka memutuskan mau berbuat baik dengan uang mereka. Jadi mereka mendirikan badan amal resmi tahun 1996 yang dinamai Piggy Palace Good Time Society. Tujuan amal mereka setidaknya di atas kertas adalah untuk menggalang dana untuk berbagai organisasi yang mereka anggap layak dengan mengadakan acara seperti pesta dansa dan pertunjukan. Tapi niat awalnya berubah. Jadi sekedar alasan untuk mengadakan pesta liar dengan alkohol dan narkoboy di dalam rumah jagal mereka. Meskipun rumah jagal itu sudah nggak dipakai lagi karena mereka udah nggak benar-benar mengelola peternakan babi, masih ada kait besar yang menggantung dari langit-langit dengan bercak darah di bawahnya. Pesta Piggy Palace ini jadi terkenal di Coquitlam, menarik sampai 2.000 orang, kebanyakan geng motor, pecandu narkoboy, dan pekerja seks dari daerah miskin di downtown East Side, Vancouver. Robert jadi akrab dengan daerah itu karena dia sering ke sana untuk buang limbah hewan ke pabrik rendering. Setelah Piggy Palace resmi berjalan, Robert mulai kembali ke daerah itu, berkeliling di jalan sepanjang 10 blok yang disebut Low Track untuk merekrut orang-orang ke pestanya. Kebanyakan yang dia rekrut atau dia undang adalah wanita yang sedang kesulitan hidup dan mereka setuju datang karena ya ditawari makanan, uang, narkoboy, dan alkohol. Nah, di waktu yang sama, Robert menjalankan kampanye undangannya itu, wanita-wanita di downtown East Side mulai menghilang satu persatu. Orang-orang di daerah itu menyadari bahwa banyak wanita yang hilang, tapi mereka nggak ngelapor karena mereka nggak percaya sama polisi atau otoritas. Tapi semakin banyak wanita yang hilang, rumor tentang pembunuh berantai yang beroperasi di daerah itu mulai menyebar. Warga mulai hanya keluar rumah jika bisa jalan dalam rombongan besar dan semua orang jadi waspada. Tapi meskipun ada kewaspadaan ekstra, wanita-wanita masih terus menghilang dengan cepat dan nggak ada yang tahu
Kenapa? Ketika polisi akhirnya dihubungi tentang hilangnya para wanita itu, respon mereka boleh dibilang mengecewakan. Karena tidak ada mayat yang ditemukan, polisi berasumsi kalau wanita-wanita itu pasti kabur sendiri atau overdosis dan mayat mereka belum ditemukan. Meskipun warga Downtown Eastside bilang ini beda, ada yang salah, polisi tetap bilang mereka nggak akan mau terlibat. Saat surat kabar mengetahui respon apatis polisi ini, mereka mengkritik polisi karena sengaja menomorduakan kasus wanita-wanita yang hilang ini. Mereka menuduh polisi sengaja tidak memprioritaskan karena mayoritas wanita ini adalah pecandu narkoboy dan pekerja seks. Jadi dianggap tidak layak mendapat penyelidikan penuh. Polisi jelas membantah klaim ini. Pada malam 22 Maret 1997, setahun setelah Piggy Palace mulai berdiri dan mulai mengadakan pesta-pesta liar, dan setahun setelah puluhan wanita menghilang dari Downtown Eastside, tetangga Picton mendengar ketukan panik di pintu depan rumah mereka. Mereka segera membukanya dan melihat seorang wanita membungkuk dengan tangan di perut, berdarah, sementara di pergelangan tangannya ada borgol yang menggantung. Tetangganya jelas kaget melihat pemandangan ini, tapi mereka segera membawa wanita itu masuk dan panggil ambulans. Wanita itu dibawa ke rumah sakit dan langsung menjalani operasi darurat. Setelah operasi, saat masih dalam masa pemulihan, dia memberitahu perawatnya kalau namanya Wendy, dan dia baru saja berada di salah satu pesta Piggy Palace. Salah satu pemilik peternakan, Robert Picton, mencoba memborgolnya, dan ketika itu terjadi, dia melawan. Robert lalu mengeluarkan pisau, lalu menusuk perutnya. Wendy berhasil merebut pisau itu, menusuk wajah Robert, lalu melarikan diri ke rumah tetangga. Tidak lama setelah Wendy menceritakan kisahnya, Robert Picton muncul di rumah sakit yang sama dengan luka sobek serius di wajah, cocok dengan bekas tusukan. Staf medis lalu hubungi polisi yang datang beberapa menit kemudian. Saat memeriksa Robert, polisi menemukan kunci borgol di salah satu kantongnya. Kunci itu cocok dengan borgol yang masih ada di pergelangan tangan Wendy. Jadi polisi langsung menangkap Robert dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Saat berada dalam tahanan, Robert menjelaskan kepada polisi bahwa Wendy berbohong. Dia bilang Wendy adalah seorang pecandu narkoboy yang datang ke pesta Piggy Palace dan mencoba ngerampok mereka. Robert mengaku bahwa dia menangkap basah Wendy sedang mencuri. Dia bilang Wendy adalah seorang pecandu narkoboy yang datang ke pesta Piggy Palace dan mencoba merampok mereka. Robert mengaku bahwa dia menangkap basah Wendy sedang mencuri. Lalu Wendy yang pertama kali mengeluarkan pisau dan terjadilah perkelahian. Robert bilang kalau dia masih beruntung karena dia masih hidup. Polisi mempercayai Robert dan semua tuduhan terhadap Robert dibatalkan, dia pun dibebaskan. Saat Robert kembali ke peternakan, Bill Hiscock, pekerja yang masih bekerja untuk keluarga Picton, mulai sangat curiga pada Robert. Bill sudah membaca tentang wanita-wanita yang hilang dari Downtown Eastside, dan dia tahu Robert sering pergi ke sana untuk membawa wanita itu ke pestanya. Bill selalu punya firasat buruk tentang Robert, dan akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu seseorang tentang hal itu. Dia menelpon hotline namanya Crime Stoppers dan bilang ke mereka dan kasih tahu bahwa dia pikir Robert sebenarnya yang menyerang Wendy, bukan sebaliknya. Bill juga mengatakan dia curiga Robert mungkin terlibat dalam hilangnya beberapa atau mungkin semua wanita dari Downtown Eastside. Selain itu, seorang tamu pesta wanita bernama Lisa baru-baru ini melihat setumpuk pakaian di dalam trailer Robert bersama dengan setidaknya 10 tas dan kartu identitas wanita. Polisi menindaklanjuti laporan Lisa, tamu yang melihat barang-barang itu, tapi Lisa takut pada Robert, jadi dia tidak mau kerjasama. Karena Lisa menolak memberikan kesaksian, polisi tidak bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk menyelidiki lebih lanjut. Jadi mereka membiarkan kasus itu dan beralih ke kasus lain. Selama beberapa tahun berikutnya, keluarga Picton tetap mengadakan pesta besar-besaran di Piggy Palace. Sementara puluhan wanita lagi menghilang dari Downtown Eastside tanpa penyelidikan signifikan dari
polisi. Meski Bill terus-menerus menelpon polisi, memberitahu mereka bahwa dia yakin Robert Pickton ada di balik hilangnya para wanita itu, polisi tetap tidak menanggapinya dengan serius. Akhirnya pada tahun 2002, seorang mantan karyawan di peternakan Pickton datang ke polisi dan mengatakan bahwa dia secara pribadi melihat senjata ilegal di dalam trailer Robert. Informasi ini cukup untuk polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan dan menggerebek peternakan babi itu. Pada bulan Februari tahun itu, mereka lakukan penggerebekan. Nah, di dalam trailer Robert, mereka menemukan senjata ilegal serta beberapa barang yang langsung terhubung dengan beberapa wanita yang hilang dari downtown Eastside. Robert ditangkap lagi, tapi dibebaskan dengan jaminan. Dia diawasi dan diberitahu bahwa dia tidak boleh kembali ke peternakan sampai polisi selesai melakukan pencarian yang lebih menyeluruh. Selama pencarian yang lebih menyeluruh itu, mereka menemukan darah dari salah satu wanita yang hilang di dalam trailer Robert. Robert ditangkap lagi dan didakwa dengan pembunuhan. Saat berada di penjara, dia ditempatkan di sel dengan seorang pria yang dia pikir adalah tahanan juga. Tapi yang dia tidak tahu, ternyata orang itu adalah polisi yang menyamar. Percakapan mereka direkam. Dan di rekaman itu, Robert membuat beberapa pengakuan yang mengejutkan. Where you got it? You know what I'm saying? Yeah. Okay, I know what's up. You got a missing person. We better fucking how you made it. I find the best way to dispose of something. Take it in the ocean. Take it like that. Yeah? No. That's good. Pretty good. Okay? Mm-hmm. Can't do much left. Can't stop it. I was gonna do one more. Maybe 50. That's what I was stopping for. Feel the surge with the antifreeze, and you check yourself, and you're dead in better than 10 minutes. That was just one more that we can even bigger than the ladies, bigger than the ones in the States. Yeah. Oh, yeah. This is Robert mengakui bahwa dia telah membunuh 49 orang, yang ternyata mayoritas adalah wanita-wanita yang hilang dari downtown Eastside. Setelah penyelidikan panjang, dipastikan bahwa rangkaian pembunuhan Robert itu dimulai pada tahun 1991, tapi baru benar-benar meningkat pesat pada tahun 96 ketika dia dan saudaranya memulai acara Piggy Palace. Dia menggunakan pesta besar-besaran itu sebagai cara untuk memikat lebih banyak korban ke peternakannya. Setelah mereka tiba di peternakan, dia akan membawa mereka ke trailernya, memborgol mereka dan berkata, sekarang sudah selesai. Lalu dia akan menyuntikkan cairan anti beku atau mencekik mereka sampai meninggal. Setelah itu dia akan memindahkan tubuh korban ke rumah jagal, tempat dia memotong-motong mereka seperti memotong babi. Sebagian besar sisa tubuh korban diberi makan kepada babi-babinya. Bagian tubuh yang tidak diberikan ke babi akan dia bawa ke pabrik rendering di downtown Eastside yang tidak jauh dari tempat dia mengambil para korban. Pabrik rendering ini mengambil limbah hewan, menghancurkannya dan mengubahnya menjadi gelatin yang digunakan dalam banyak produk sehari-hari seperti permen dan kosmetik. Ini berarti korban-korban Robert berakhir di produk seperti lipstick dan permen karet. Kadang-kadang saat Robert melakukan proses pembuangan yang mengerikan ini, dia akan menyisihkan beberapa potongan daging yang dianggap terbaik, mencampurkannya dengan daging babi dan membuatnya jadi sosis. Sosis ini disajikan di pesta Piggy Palace, juga diberikan ke tetangga, bank makanan, dan panti asuhan. Setelah menyaring lebih dari 300 meter kubik tanah dan kotoran babi di peternakan Pickton, penyelidik hanya mampu menemukan sisa-sisa kecil dari 26 wanita.
Robert didakwa dengan 26 pembunuhan, tapi hanya 6 kasus yang menghasilkan hukuman karena kurangnya bukti. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara saudara laki-laki dan perempuan Robert tidak pernah didakwa terkait dengan kejahatan ini. Pada tanggal 19 Mei 2024, Robert diserang secara brutal oleh narapidana lain di penjara. Setelah 12 hari kemudian, nyawanya tidak tertolong, Robert meninggal di usia 74 tahun. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan subscribe supaya kamu terus terupdate dengan konten baru di channel ini. Jaga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!